Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Manusia sungguhnya adalah makhluk Tuhan yang tidak luput dari kesalahan. Kita sering sekali menyimpang dari apa yang seharusnya kita lakukan. Hal ini juga serupa dengan hukum genetika Mendel, di mana interaksi antar gen tidak selamanya mengikuti aturan yang ada. Interaksi tersebut akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Dalam interaksi gen, ada istilah seperti atavisme, kriptomeri, polimeri, dan masih banyak lagi. Interaksi gen sendiri merupakan peristiwa pengaruh-memengaruhi antar dua pasang gen atau lebih. Perbedaan perubahan rasio fenotip bergantung kepada macam interaksi gennya. Jadi, interaksi gen terjadi di antara gen yang berbeda alel. Atavisme merupakan sifat nenek moyang yang muncul kembali setelah hilang dalam beberapa generasi. Atavisme dapat ditemukan dalam kasus ayam yang mungkin sudah kalian mengenalnya. Ayam memiliki bentuk jengger yang unik, dan pada kasus atavisme, jengger tersebut menjadi perhatian loh. Bentuk jengger ayam dipengaruhi oleh dua gen yang berbeda alel, yakni gen R yang menentukan bentuk rose dan gen P yang menentukan bentuk PA. Terlihat bahwa dalam persilangan F1-nya, ayam pil rose dengan alel R besar, P kecil disilangkan dengan ayam pil PA dengan alel R kecil, P besar. Persilangan tersebut menghasilkan keturunan pil walnut. Fenotip dari F1-nya tadi adalah R besar, P kecil. Selanjutnya, sesama F1-nya tadi disilangkan untuk menghasilkan F2. Dengan bantuan kotak peanut, kita bisa melihat hasil persilangan dari dua ayam pil walnut tadi loh. Perbandingan fenotipnya ternyata adalah 9331, di mana 9 adalah pil walnut, 3 pil PA, 3 pil rose, dan 1 PA single. Dari mana hasil PA single muncul ya? PA single muncul dari atavisme. Nah, jika tadi atavisme dapat memunculkan sifat yang hilang, lalu apa sih itu kriptomeri? Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Kriptomeri berasal dari bahasa Latin cryptos yang berarti tersembunyi. Dalam kriptomeri, kita akan memakai contoh kasus penyilangan bunga Linaria marrowana. Bunga Linaria ini memiliki galur putih dan merah. Persilangan F1-nya menghasilkan bunga berwarna ungu. Perlu diingat bahwa antosianin hanya akan bekerja jika bertemu dengan pH basa. Jika bertemu dengan pH asam, maka antosianin tidak akan bekerja. Hasil persilangan tadi bisa dilihat bahwa keturunan F1-nya adalah warna ungu. F1 yang memiliki alel A besar A kecil dan B besar B kecil disilangkan sesamanya. Untuk menyilangkan F2, kita akan memakai kotak peanut untuk memudahnya ya guys. Kita silangkan masing-masing dari alel dan dihasilkan 16 alel. Diingat ya kawan, catatan ini akan memudahkan kalian untuk mengetahui interaksi antar gen dalam kriptomeri. Hasil dari persilangan tadi menghasilkan rasio fenotip 9:3:4, di mana 9 bunga berwarna ungu, 3 merah, dan 4 putih. Oke, kita udah bahas tentang atavisme dan kriptomeri nih. Sekarang kita akan melihat interaksi gen yang disebut dengan polimeri. Yap, betul, polimeri. Polimeri adalah suatu gejala di mana terdapat banyak gen yang tidak satu alel akan tetapi saling mempengaruhi karakter yang sama. Pada polimeri, terdapat karakteristik yang menandakan terjadinya akumulasi gen. Semakin banyak gen yang bersifat dominan, maka sifat karakteristiknya akan semakin kuat. Dalam sifat persimpangan hukum Mendel, polimeri ini juga terdapat beberapa variasi loh, yaitu epistasis dominan rangkap, polimeri, dan polygenic inheritance. Akan tetapi, untuk pertemuan kali ini, kita akan fokuskan kepada polimeri saja ya kawan. Alel A besar dan alel B besar memiliki karakteristik berwarna merah. Ketika kedua alel bertemu, maka akan menghasilkan warna merah gelap. Sementara jika salah satu alel hadir, akan memunculkan warna merah saja. Kenapa bisa jadi warna merah gelap ya? Karena jika dua alel A besar dan B besar bertemu,
mereka akan saling terakumulasi dan meningkatkan karakteristik fenotipnya. Berbeda jika mereka hanya sendirian kawan, maka akan muncul warna merah saja. Mari kita lihat hasil dari persilangan gandum merah dengan alel A besar, B besar, B besar, dan gandum putih dengan alel A kecil, B kecil, B kecil. Ternyata keturunannya adalah gandum merah gelap heterozigot. Benar, heterozigot. Karena alelnya adalah A besar, A kecil, dan B besar, B kecil. Lalu, apa yang terjadi jika kita menyilangkan dua fenotipe merah gelap F1 dari persilangan tadi? Disilangkan sesamanya untuk mencari F2-nya. Jangan lupa untuk menggunakan kotak punet untuk membantu menyilangkannya. Jika sudah disilangkan menggunakan kotak punet tadi, perhatikan catatan berikut untuk menentukan fenotipnya nanti. Dari hasil persilangan antara sesama F1 dengan genotipe merah gelap tadi, kita dapat melihat bahwa rasio keturunan pada F2 adalah 9:3:3:1. Dari catatan, kita lalu dapat menentukan fenotipnya, yaitu 9 warna merah gelap, 6 berwarna merah, dan 1 berwarna putih. Bagaimana kawan? Apakah kalian sudah paham tentang interaksi antar gen sekarang? Jika masih belum paham, berikut adalah beberapa sumber yang kalian bisa pelajari untuk memperkaya pengetahuan kalian. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Kami izin pamit ya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada kami. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Kamilah tidak mudah mengabdi untuk negara, berlandaskan tridharma. Kamilah tidak mudah mengabdi untuk negara, untuk bangsa Indonesia.